Saudara, pemerintah terus memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan di daerah terdampak bencana. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan serta perbaikan fasilitas belajar untuk para siswa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita menuju ke Aceh bersama reporter TVRI Doni Wijaya di sana. Selamat siang Doni, apa langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan fasilitas belajar di Aceh? Doni. Ya, selamat siang Fahmi dan juga saudara. Seperti yang kita ketahui, saat ini sudah memasuki 4 bulan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh pada akhir bulan November 2025 lalu. Dan saat ini juga beberapa sekolah di daerah terdampak bencana juga masih melakukan proses belajar mengajar di bawah tenda darurat. Salah satunya adalah di beberapa sekolah di Kabupaten PD Jaya yang saat ini masih melaksanakan pembelajaran di bawah tenda darurat. Namun saat ini pemerintah terus mengupayakan menghadirkan solusi agar proses pembelajaran kembali normal seperti biasa. Dan pemerintah Kabupaten PD Jaya sendiri saat ini sudah mengajukan beberapa percepatan pembangunan ke fasilitas belajar kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dan saat ini telah mendapatkan persetujuan. Dan nantinya akan dibangun 2 gedung sekolah yang pastinya akan dibangun 1 gedung untuk SMP Negeri 1 dan 1 gedung akan dibangun tentunya untuk TKIT An-Nur yang akan dibangun dengan segera sebagai langkah nyata pemerintah dalam memastikan kelangsungan pendidikan bagi para siswa yang terdampak bencana. Dan pelaksana tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PD Jaya, Bapak Fadli, menyatakan bahwa saat ini hanya tersisa 2 sekolah yang masih menjalankan proses belajar mengajar di bawah tenda darurat, dan pastinya pemerintah saat ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PD Jaya terus mengupayakan percepatan penanganan dalam hal ini. Dan sementara itu, Fahmi dan juga saudara, para guru di daerah terdampak bencana juga tetap berkomitmen untuk menjalankan proses belajar mengajar secara optimal, dan juga meski dalam segala keterbatasan mereka tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa, dan juga proses belajar mengajar diupayakan dalam kondisi yang mendekati kata normal. Dan upaya tersebut dilakukan pastinya untuk seluruh siswa yang terdampak bencana agar seluruh peserta didik tetap dapat mendapatkan hak pendidikan, dan juga sambil menunggu rampungnya pembangunan fasilitas yang telah diajukan. Pihak sekolah juga berharap saat ini pembangunan fasilitas belajar dapat segera dirampungkan dengan segera sehingga proses belajar dapat berjalan lebih dengan optimal, terutama saat ini yang akan memasuki tahun ajaran baru yang akan jatuh pada pertengahan tahun mendatang. Demikian informasi yang telah kami sampaikan dari Aceh. Kita kembali ke studio, Fahmi. Baik, terima kasih Doni. Selamat kembali bertugas.